Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان في دين عزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kita barusan ditinggal oleh saudara kita yang dimana beliau selalu tersenyum dan ada di sebelah kiri saya setiap saya kajian. Jadi masih terbayang, teringat dengan jelas wajah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada beliau, kemudahan di alam barzakh dan sampai nanti di akhirat. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang bab solat tatawwu, yakni solat sunnah. Awalan, yang pertama, fadilatu solatit tatawwu, yakni keutamaan solat sunnah. Ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Jadi kalau kita bicara tentang fadilah, tentang keutamaan satu amalan, satu ibadah, maka harus dengan dalil. Kadangkala ada orang-orang yang ngasih satu amalan yang ada fadilannya tanpa dalil dari Rasulullah, ini tertolak. Jadi kembali pada hukum asalnya. Hukum asal ibadah itu tertolak, al aslu fil ibadatil butlan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa li amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, yang melakukan satu amal saleh, laisa li amruna, di mana tidak ada contoh, tidak ada tuntunan dariku, fahuwa rad, maka tertolak amal ibadahnya. Dengan dalil ini para ulama sepakat, baik mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi ataupun Hambali, al aslu fil ibadatil butlan, hukum asal ibadah itu batil, tertolak, kecuali yang ada dalilnya, yang ada tuntunannya dari Rasulullah. Termasuk fadilah satu amal ibadah. Di sini yang kita akan bahas fadilahnya, keutamaannya salat sunnah, salat tatawwu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'mali mis-shalah. Jadi sesungguhnya yang pertama kali, yakni amal yang dihisab di hari kiamat adalah as-shalah, yakni sholatnya. Kalau dilihat sholatnya baik, maka baru yang lainnya. Kalau sholatnya tidak baik, ya, yang wajib dilihat yang sunnahnya. Jadi untuk menambah, untuk melengkapi dari sholat wajibnya, baru amalan-amalan yang lainnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali manusia itu dihisab di hari kiamat, yakni dari amal perbuatan mereka adalah as-shalah, salat. Ya. Yaqulu rabbuna jalla wa azza lil malaikah, maka Allah Rabb kita yang azza wa jal, maha gagah lagi maha agung, berfirman kepada para malaikatnya, unzuru fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Perhatikan, lihatlah sholat hambaku, apa dia menyempurnakannya atau dia kurang. Fa in kana lahu tatawwu, maka jika dia mempunyai ibadah sunnah, qal atimmu li abdi faridatahu, maka Allah berfirman, sempurnakan untuk hambaku ini sholat fardunya min tatawu'ihi, dari sholat sunnahnya. Jadi kalau sholat fardunya ada kekurangan, ia sering tidak berjamaah atau ia berjamaah sering terlambat dan lain sebagainya, bisa disempurnakan dengan dengan sholat sunnahnya. Summa tuqadul a'mal ala zalik, kemudian dihitungnya amal atas dari sholatnya tersebut. Itu demikian. Kemudian dari Rabi' bin Malik al-Aslami berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya bermalam bersama Rasulullah, maka aku berikan kepada beliau wadu. Wadu ini tempat yang ada airnya untuk wudu. Wa hajatahu, dan untuk buang hajat beliau. Ya,
Faqala li, maka setelah aku melayani beliau, beliau berkata kepadaku, sal, mintalah kamu. Ya, maksudnya apa? Mintalah kamu, nanti aku akan mohonkan kepada Allah. Ya, kamu minta apa? Nanti aku akan mohonkan kepada Allah. Itu demikian. Kalau yang minta Rasulullah, ya pasti diijabai. Ini, sal, mintalah kamu. Ini. Maka sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqatuka fil jannah. Aku meminta kepadamu, wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah agar aku bisa menemanimu, yakni di surga nanti. Kalau au ghaira zalik, selain itu tidak ada. Ya, huwa dzak, ya itu saja. Ya, minta menemani Rasulullah di surga. Ya, ini surga yang paling tinggi, Firdaus A'la. Ini. Maka Rasul bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud, maka bantulah aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud. Jadi Rasul minta bantuan dalam rangka apa? Memohon kepada Allah agar permintaannya dipenuhi dengan memperbanyak sujud. Maknanya apa? Sholat sunnah. Itu demikian. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Ini. Jadi ini sholat sunnah ini nanti mengangkat derajat kita di akhirat nanti. Ya, itu demikian. Jadi tidak hanya dimasukkan surga, tapi juga nanti kedudukan surganya yang paling tinggi. Itu demikian. Wal ahadits fi fadilatit tatawwu katsiratun. Jadi hadis-hadis tentang keutamaan salat sunnah itu banyak sekali. Wa sayaridu minha jumlatan khilalal abwab al-atiyah. Maka kami akan datangkan dalil-dalil itu secara global, ya, di celah-celah bab ini, bab sholat sunnah. Jadi nanti sholat sunnah ini fadilahnya apa, sholat ini fadilahnya apa, itu demikian. Ya, ini. Yang kedua, istihbabu kasratut tanafful wattulul qiyam. Ya. Disunahkan memperbanyak sholat sunnah dan lama berdiri. Ya, panjang berdiri, maknanya lama berdiri. yakni untuk melaksanakan sholat sunnah. Dari Mi'dan berkata, laqitu Thauban radhiyallahu an faqultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilunillahu bihil jannata. Dari Mi'dan berkata, saya bertemu sahabat Thauban radhiyallahu an. Maka aku berkata, beritahu aku, kabarkan kepadaku dengan satu amalan yang aku bisa beramal sehingga Allah memasukkanku ke dalam surganya. Amalan apa? Ya, itu demikian. Jadi sahabat kalau ketemu sahabat yang lainnya, yang pertama ditanyakan itu, ya, itu tentang akhirat, ya, tentang jalan ke surga, tentang keselamatan dunia sampai akhirat. Ini yang ditanyakan. Jadi tanyanya semata-mata bukan duniawiyah. Ya, ono penggawean tah. Ya, ini aku nganggur, ndahnya itu. Tapi yang ditanyakan ini amalan-amalan yang bisa menghantarkan ke surga. Ya, ini. Auqal ukhibul a'mal ahabbul a'mal ilallah. Ya. Jadi kabarkan kepadaku satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka sahabat Thauban diam. Tsumma sa'altuhu fasakata, diam lagi. Aku tanya lagi, diam lagi. Ya. Tsumma sa'altu, aku tanya lagi yang ketiga kalinya. Maka beliau menjawab, sa'altu an dzalika Rasulullah, aku juga dulu pernah tanya yang demikian itu kepada Rasul. Persis pertanyaanmu ini.
Jadi sahabat dengan tabi'in ini yakni sama. Ya, ada gitu. Maka beliau menjawab, alaika bikasratis sujud, wajib bagimu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud ini maknanya sholat sunnah. Kalau ada kesempatan qobliyah, laksanakan qobliyah ba'diyah. Ya kalau ada kesempatan untuk tahiyatul masjid. Kalau ada kesempatan sholat duha. Kalau ada kesempatan sholat malam. Kalau ada kesempatan sholat sunnah apa saja, sholat sunnah dilaksanakan. Karena semakin banyak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa khutta anka biha khati'atan. Maka sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah pasti angkat kamu satu derajat. Wa khutta anka biha khati'atan, dan akan dihapus satu kesalahan. Jadi setiap sujud diangkat satu derajat, dihapus satu kesalahan setiap sekali sujud. Ya, satu rakaat 2 kali sujud. Itu demikian. Kemudian wa'an Jabir radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati tulul qunut, seutama-utamanya sholat itu panjang kunutnya. Ya, kalau orang terjemahkan kunut ini, mosok rek sholat mesti ono kunute. Ya, kunut itu secara bahasa maknanya apa? Berdiri lama. Ya, itu demikian. Makanya orang sholat subuh di rakaat terakhir bangun sami Allahu liman hamida Rabbana walakal ham, berdiri lama, ya, ndak langsung sujud. Ini itu juga termasuk kunut secara bahasa. Itu demikian. Jadi walaupun ndak ngangkat tangan, walaupun ndak baca doa, kunut. Ya, ada demikian. Ini secara bahasa masuk kunut. Jadi kunut itu tulul qiyam, lama berdiri. Ya, ada demikian. Jadi maknanya tulul qiyam ini apa? Yakni memperbanyak juga sholat sunnah. Ya, ada demikian. Kemudian wa qad ikhtalafal ulama hal sujud afdal amil qiyam ala aqwalihi iddatun. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah sujud itu lebih utama dibanding berdiri. Maka di sini ada beberapa qaul. Ya, menurut sang muallif yang menulis kitab ini, arjahuha, yang rojih, ya, yang paling kuat adalah afdaluha tulul qiyam. Yang utama itu lama berdiri, bukan sujudnya tapi berdirinya. Lah kalau berdiri ini ya apa? Yang baca Al-Qur'annya yang panjang. Di situ kita baca riwayat-riwayat sholatnya Rasulullah. Ada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sholat di belakang Rasulullah, sholat malam. Ya. Rasulullah baca Al-Baqarah panjang. Ya, kira-kira di Mojokerto ini ada ndak imam sholat baca Al-Baqarah? Ada 1-2 kangela. Kalau itu Rasulullah baca Al-Baqarah, sahabat Abdullah bin Abbas ini ada di belakangnya.
Di dalam benaknya habis Al-Baqarah begitu panjangnya ruku. Ternyata Pak enggak, baca Ali Imran. Jadi Ali Imran habis enggak ruku juga. Nah, itu demikian. Ya ini saking apa? Panjangnya. Sampai sahabat Abdullah bin Abbas ya di dalam hatinya, seandainya di belakangku ada tembok niscaya aku akan sendenan. Kalau seandainya saya tadi bawa tongkat aku juga akan sendenan pakai tongkat, kan begitu. Ya saking lamanya. Ya mungkin gemeter ini. Ya, Rasulullah lama berdiri. Ya ini menunjukkan, dan banyak riwayat-riwayat itu. Rasulullah itu sholat duhur. Ada sahabat itu ikut sholat, tahu-tahu perutnya sakit. Pulang buang hajat. Kalau sekarang kan masjid musola ada WC-nya cepat. Kalau zaman dulu pulang cari tempat yang terpencil. Kholak, Baitul Kholak. Kholak itu tempat terpencil, aduh. Cek gak ketok uang. Jadi kalau buang hajat di tempat itu balik lagi rokaat pertama belum habis. Ya, itu menunjukkan keutamaan berdiri. Ini kata sang muallif, yang utama sujud dengan berdiri, itu lebih utama berdiri. Ya, itu. Wa qala Ishaq amma fin nahar fa kasratur ruku' was sujud wa amma bil laili fatulul qiyam. Nah, ini dirinci. Ya, sama Ishaq bin Rahawai atau siapa di sini ulama besar, ya. Adapun di siang hari yang diperbanyak itu rukuk dan sujudnya. Ya. Kalau di malam hari lama berdirinya. Ada gitu. Ini dirinci. Jadi lama berdiri itu di malam hari. Kemudian ada yang perlu diperhatikan, berkata Al-Iraqi az-zahir ana ahadisa afdhaliyati tulil qiyam mahmulatun ala salatin nafli allati la tusra fihal jamaah wa ala salatil munfarid fa ammal imam fil faraid wan nawafil fa huwa ma'murun bi takhfifil masyru'. Ya, Al-Iraqi mengatakan zahirnya ya bahwasanya hadis-hadis yang meriwayatkan lamanya panjangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya pada salat sunnah ya yang tidak disyariatkan berjamaah ya atau sholat munfarid. Adapun imam ya di dalam sholat fardu dan sholat sunnah yang ada imamnya ya seperti sholat tarawih, ini diperintahkan untuk meringankan. Maknanya meringankan itu tidak berlama-lama ya, bahkan dilihat jamaahnya. Karena pernah terjadi sholat duhur seorang sahabat ngimami sahabat yang lainnya ya, membaca Al-Baqarah habis. Ini sahabat yang di belakang kok ndak ruku-ruku, ini kok lama. Al-Baqarah habis ya 2 jam. Nah itu langsung apa? Sahabat ini dulu sholat dulu. Kemudian keluar, jadi imamnya disalib. Ya, dia memutus tidak jamaah, kemudian keluar. Goncang sak masjid karena tidak boleh. Ya, itu mendatangkan fitnah. Akhirnya dipanggil, dilaporkan ke Rasulullah, dipanggil. Ya. Ada apa ini permasalahan ini? Dia itu melarikan diri dari jamaah imam. Akhirnya dipanggil sahabat ini. Kenapa? Kamu kok memisahkan diri dari imam? Jawabnya apa? Imamnya terlalu panjang karena saya
harus nyirami tanaman, kalau ndak tak sirami rusak ya tanamannya, saya ndak bisa panen, ndak bisa makan. Nah, itu gitu. Jawabnya Rasul apa? Justru kamu ini yang datangkan fitnah. Berjamaah jadi imam kok terlalu panjang kan gitu. Jadi imam itu harus tahu situasi dan kondisi makmumnya. Ya. Itu demikian. Fawa ma'mur bitakhfif al-masyru' illa idza ulima min halil ma'mumin al-makhsurin isarat tatwil lam yuhdis ma yaqdi takhfif min buka'in sobiyyin wa nahwi fala ba'sa bitatwil. Adapun sholat berjamaah, sholat sunnah ya atau sholat wajib yang diketahui makmumnya ini muda-muda kuat-kuat ya dan tidak tergesa-gesa, enggak ada penggawean ya, maka boleh diperpanjang. Ya, itu demikian. Tapi kalau orangnya campur, orangnya umum, ada pekerja ini, ada pekerja ini ya yang harus masuk, maka tidak boleh panjang. Ya di sini imam harus tahu kondisi makmum. Itu demikian. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah yusra'u jihadun nafsi fil ibadah minas shalah wa ghairiha malam yuaddi dzalika ilal malal. Disyariatkan untuk jihadun nafsi, mengupayakan dirinya ya, jihadun nafas, jadi bersungguh-sungguh dipacu dirinya di dalam ibadah. Jadi sampai mentok kemampuannya, baik itu sholat, ibadah-ibadah yang lainnya, ya dengan syarat jangan sampai menjadikan itu malal. Malal itu apa? Bosen. Ya, jadi orang ibadah itu seperti musafir. Ya, jadi apa? Kalau musafir itu kita mau bepergian jauh ke Jakarta, kita akan perhitungan. Jadi nanti saya ke Jakarta turun di stasiun mana? Senen. Nah, nanti setelah di Senen saya naik apa? Saya bawa uang berapa? Kalau enggak ada saudara nanti saya nginep di mana? Ini perhitungan. Orang ibadah itu sama dengan orang-orang safar. Jangan sampai nanti apa? Ya membosankan, jangan sampai nanti futur, itu jangan. Ya. Itu demikian. Oleh karena itu kalau mau sholat malam jangan begadang. Ya, aku tak nonton sepak bola rek, engko mari sepak bola sholat malam gitu. Begitu habis sepak bola kari angau pedok ya, begitu takbir Allahu Akbar mangap terus. Ya, itu demikian. Ndak gitu, Rasulullah merintahkan orang-orang yang ngantuk itu untuk apa? Tidur dulu baru sholat. Nah, itu demikian ya. Ini jadi dipersiapkan. Jadi orang ibadah itu dipersiapkan. Nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah di dalam sholat, sebagaimana riwayat dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala, berkata dia, in kana Rasulullah la yakum wa yusallil ma'am liyakum wa yusalli hatta tarima qadamahu aw saqahu fayuqalu lahu fayaqul afala akuna abdan syakura. Jadi dari Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat berdiri, ya saking lamanya sampai kakinya bengkak pecah-pecah, ya itu.
Jadi ini Rasulullah kalau sholat malam. Ya kalau kita yang bengkak mata kita terlalu banyak di tidur itu gitu. Ya kalau Rasulullah kakinya karena terlalu lama berdiri ya ada demikian. Pecah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah engkau telah diampuni dosamu telah lalu dan yang akan datang? Jawabnya Rasul, afala an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh kalau saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu demikian. Jadi Rasulullah bermujahadah. Jadi mengupayakan dirinya untuk apa? Untuk sholat malam, ya, itu demikian. Kemudian yang kedua, ikhfa'ut tatawwu wa ja'alaha fil bait. Sholat sunnah, ibadah sunnah, kalau bisa itu disembunyikan, jangan sampai orang tahu, ya, itu. Kenapa? Karena itu lebih mengarah kepada ikhlas. Ya, ini. Maka yustahabbu salatut tatawwu fil buyut wa dzalika afdalu min salatiha fil masajid wa qad subita fi dzalika ahadits. Jadi disunnahkan salat sunnah di rumah-rumah, yang demikian itu lebih utama dari salatnya di masjid. Kalau salat sunnah, ya. Itu demikian. Di antaranya dalilnya dari Zaid bin Sabit bahwasanya Nabi SAW bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat wajib, salat fardu, kecuali itu. Ya kalau salat sunnah lebih utama di rumah. Ya, kenapa? Yang pertama lebih ikhlas, yang kedua apa? Menjadikan rumah itu ada cahayanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nawiru buyutakum bis-shalah. Terangilah rumah kalian dengan salat. Ya, sebagaimana Rasul bersabda, nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an. Terangilah rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Ya, dalam riwayat yang lain, fa innal baita allati tuqra'u fihi suratul Baqarah lam yastati'ul batalah. Ya, di mana rumah kalau dibacakan surat Al-Baqarah, sihir tidak akan bisa masuk. Jin, setan, ya. Jadi orang Islam itu tidak perlu pasang tumbal. Orang Islam itu tidak perlu nyentel no keris. Ya, orang Islam itu tidak perlu pasang jimat. Ya, dengan apa? Dengan sholat sunnah dan baca surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumahnya jenengan ini apa? Sungil, ya wingit, ya, itu bacakan Al-Baqarah dan digunakan sholat sunnah. Insya Allah ya akan hilang. Ya, ini pengalaman saya ini 18 tahun jadi kontraktor. Apa kontraktor? Tukang kontrak rumah, pindah-pindah, ya. Itu. Jadi kalau sudah habis karena anak banyak, ya anak 16 terus istri 2 nek kontrakan tek bingung. Lah ya apa carane untuk murah? Dolek sing angker. Pasti murah itu. Sampean tak bilang ini pengalaman saya. Nah sampean masih kontrak-kontrak, cari yang angker murah itu. Iya. Saya pernah dapat rumah besar, rumah kuno, kontrakannya cuma 750.000 1 tahun. Kontrak rong tahun. Loh itu begitu ya. Itu masuk sore, pagi itu orang kampung datang semua. Wow dalu mireng nopo, wow dalu ketinggalan. Ya, dong Rasul udah ngasih tahu kita. Kalau kita datang mereka itu nyingkir, apalagi dibacakan surat Al-Baqarah, apalagi digunakan untuk sholat malam. Itu demikian. Ya, ini. Jadi untuk menerangi rumah.
Ini salah satu ya, jadi penjagaan rumah ya, baca Al-Quran dan sholat malam. Kemudian di antara dalilnya lagi dari sahabat Jabir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus shalah fi masjidi falyaj'al li baiti nasiban minas shalah. Jadi Rasul bersabda, apabila salah seorang kalian hendak menunaikan sholat di masjid, maka hendaklah menjadikan yakni untuk rumahnya satu bagian dari sholatnya itu. Jadi tidak hanya di masjid, di rumah juga ada. Maknanya apa? Sebelum sampai ke masjid sholat sunnah dulu, qobliyah di rumah. Ya, qobliyahnya di rumah, kemudian apa? Sholat fardunya di masjid, habis itu ba'diyahnya di rumah. Ya, itu demikian. Ini. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Ya, di antaranya dari Ibnu Umar yakni Abdullah anak laki-laki Umar, ya, dari Nabi bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, sallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Yang dimaksud di sini sholat sunnah, bukan wajib. Kalau wajib di masjid, kalau fardu di masjid. Wala tattakhiduha kuburan, jangan engkau jadikan rumahmu itu kuburan. Maknanya apa? Kuburan bukan tempat untuk sholat. Ya, itu. Jadi jangan seperti kuburan. Maknanya tidak pernah digunakan sholat sunnah. Wa yatabayyan min hadhil ahadits istihbabu adza'i tatawwu fil bait wa dzalika afdal min sholati fil masjid. Maka dengan dalil-dalil ini menjadilah jelas dan gamblang menunaikan sholat sunnah di rumah itu lebih utama dari sholat sunnah di masjid. Apalagi rumahnya jejer masjid itu paling enak. Ya, begitu azan langsung sholat sunnah di rumah. Langsung nanti setelah selesai jalan ke masjid, itu demikian. Lah kalau jauh ya Pak Ustadz, kalau jauh rumahnya ya dengan masjid sunnah, ya maka sholat sunnahnya di masjid, qobliyahnya, tapi ba'diyahnya nanti bisa di rumah. Itu demikian. Tapi jadikan bagian ya di rumahmu itu sholat. Kalau kita sholat di masjid ini, entah qobliyahnya, entah ba'diyahnya, entah sholat malamnya atau sholat duhanya, itu demikian. Ya, ini. Kemudian ada komentar yang perlu diperhatikan dari para ulama. Hadhil fadilah li sholati tatawwu fil bait amatun li jami'il masajid. Keutamaan sholat sunnah di rumah itu umum bagi setiap masjid apa saja, ya itu. Walaupun dibanding dengan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Karena Rasul bersabda itu kepada sahabat, Rasul sholat di mana? Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu berapa kali coba dibanding apa? Sholat di masjid lain loh ya, bukan di rumah dah. Itu. Tapi Rasul katakan apa? Lebih utama sholat di rumah daripada di Masjid Nabawi. Loh, itu demikian. Ya. Seperti wanita. Lebih baik sholat di rumah daripada di masjid. Ya. Rasul mengatakan mim masjidi hadza, dari masjidku ini, Masjid Nabawi. Loh, itu begitu. Masjid lebih utama di rumah. Itu demikian.
Ini berdasarkan secara umum sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'i fi baitihi afdalu min salati fi masjidi hadza ilal maktubah. Salatnya seseorang di rumahnya lebih utama dari salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib lebih utama di masjid. Ini bagi laki-laki, ya, kalau wanita di rumah. Kemudian yustasna min ahaditsis sabiqati ba'dun nawafil fa fa'alaha fi ghairil buyut, ya. Dikecualikan ada salat-salat sunnah yang tidak di rumah tapi di masjid lebih utama, ya. Seperti apa? Salat tarawih. Seperti apa? Salat tahiyatul masjid. Itu demikian. Jadi ada sholat-sholat yang sunnah yang utama di masjid, ya. Itu demikian. Kemudian sholat sunnah berjamaah, ya. Dari Utban bin Malik bahwasanya dia berkata, ya Rasulullah, inni qad angkartu basari wa anna usolli liqaumi wa idza kanatil amtar salal wadi alladhi baini wa bainahum lam astati an ati masjidahum fa usolli bihim wa wadattu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusolli fi baiti afatattakhidhu musallah faqala Rasulullah sa'af'al insyaallah, ya. Qala Utsban fakhadha Rasulullah wa Abu Bakar As-Siddiq hina irtafa'un nahar fasta'dzana Rasulullah fa'adzantu lahu falam yajlis hatta dakhala al-bait thumma qala aina tuhibbu an usalliya min baitika fa asartu ila nahiyati minal bait faqala faqama Rasulullah fakabbara faqumna fafasafna fa shalla rak'atain tsumma sallama. Jadi salat nafilah berjamaah ini dari Utban bin Malik berkata, wahai Rasulullah, aku mengingkari pandanganku. Aku sholat untuk kaumku. Apabila hujan menggenangi lembah yang antara aku dan mereka kaumku itu, aku tidak dapat mendatangi masjid mereka, ya, untuk sholat bersama mereka. Aku ingin ya Rasulullah, engkau datang kepadaku dan sholat di rumahku, ya. Fa'attakhidhul musalla, aku jadikan musola. Maka Rasul mengatakan sa'af'al insyaallah, aku akan lakukan insyaallah, ya. Ini maka berkata Utsman faghadha Rasulullah, maka besoknya Rasulullah, ya, dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, khina irtafa'in nahar, ketika siang sudah sudah meninggi, sudah siang betul, fasta'zana Rasulullah fa'adintu lahu, maka Rasulullah memohon izin, aku izinkan untuknya. Summa yajlis hatta dakhalal bait, kemudian beliau duduk sampai masuk rumah. Kemudian beliau berkata, aina tukhibu an usalli fi baitik, di mana engkau senang aku sholat di rumahmu? Fa asartu ila nahiyatil bait, aku tunjukkan ke pojokan rumah. Maka berdiri Rasulullah bertakbir, maka kami di belakang shaf, ya, Rasulullah, yakni bertakbir sholat 2 rakaat kemudian salam, ya. Ini sholat sunnah setelah sholat wajib di masjid berjamaah, ya. Itu demikian.
Kemudian masih ada banyak lagi sholat dalilnya. Di antaranya dari Abdullah bin Abbas di belakang Nabi di malam hari, dari sahabat Anas berkata, saya sholat ya, dan anak yatim di rumah kami di belakang Nabi, dan ibuku Ummu Sulaim ya. Ini jadi di dalam hadis ini menunjukkan apa? Ini sholat sunnah berjamaah ya. Ini jadi boleh. Kemudian bab yang kelima, bolehnya sholat sunnah itu dengan duduk ya, walaupun nggak ada udzur sakit atau jadi sholat sunnah dengan duduk itu boleh. Dari Umran bin Husain annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salatir rajul qa'idan faqal in shalla qa'iman fahuwa afdal wa in shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dari Imran bin Husain, dia bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang sholat dengan duduk. Maka Rasul bersabda, jika dia sholat berdiri itu lebih utama, penuh pahalanya. Ya, wa in shalla qa'idan, kalau dia sholat dengan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, dia dapat pahala separuh dari pahalanya orang yang sholat sunnah berdiri. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang sholat sunnah dengan tidur, maka dia dapat separuh pahala orang yang duduk. Jadi maknanya apa? Sholat sunnah walaupun tidak ada uzur penghalang boleh duduk. Itu demikian. Ya, kalau sholat fardu kan kembali kepada hukum asalnya. Iqoma yukimu iqomatan, maknanya apa? Berdiri tegak. Hukum asal sholat itu berdiri. Sebagaimana sabda Rasul, ya disolli qa'iman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa ilam tastati, jika kamu tidak mampu berdiri karena sakit, karena faqaidan, maka dengan duduk. Fa ilam tastati, kalau kamu tidak mampu ya dengan duduk, ya fa ala jambihi, ya tidur miring sebelah kanan. Nah, itu gitu. Ya. Ini. Jadi boleh. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, lamma badanu Rasulillah sallam wasaqula kana aktsaru sholati jalisan, maka tatkala badannya Rasul ini gemuk ya dan berat atas Rasul, maka Rasul banyak sholat sunnahnya itu dengan duduk. Jadi tidak berdiri, dengan duduk ya. Itu ketika masih kurus, beliau kalau sholat berdiri. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan wal hadisu yadullu ala annahu yajuzu, yakni fi'lu ba'dis shalah min qu'udin wa ba'duha min qiyamin wa ba'du raq'ata min qu'udin wa ba'duha min qiyamin. Dari Imam Asy-Syaukani mengatakan, yakni hadis itu menunjukkan boleh orang melaksanakan sholat sunnah itu duduk sebagian dan berdiri sebagian ya. Ini maka di antaranya dari Aisyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama sholat itu berdiri. Ya. Begitu rakaat kedua tidak mampu berdiri sudah. Dengan duduk. Ya. Ini.
Kemudian wa amma sifatul qu'ud, cara duduknya. Dari Aisyah, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Jadi waqad taqaddama fi hadis Ibnu Umar sunnatus salati antasi rijal yumna wa tuhni rijal yusra, yakni salat mutarabbi'an itu duduk silo. Ya, itu. Jadi duduknya itu duduk silo begini. Begitu ini ya pas rukuknya, pas sujud itu ya sujud. Ya, ada demikian. Jadi duduknya itu duduk begini. Jadi duduknya begini. Ini Allahu Akbar. Ya, ini rukuknya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Nah, ini Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kembali lagi Allahu Akbar. Nah, ya kalau terakhir ya tetap duduk iftirash atau tawaruk kalau udah terakhir itu gitu. Ya, ini atau begini juga boleh, banyak. Ya, banyak dalil ya. Itu demikian, di antaranya itu mutarabbi'an atau dengan duduk sebagaimana duduk iftirash atau tawaruk. Itu demikian. Wa ala hadza fayajuzu fi haqqil musalli qa'idan ay yajlisa muftarisan aw mutarabbi'an wa qad waqa'a khilaf bainal ulama fi afdali binisbah li hadhil julus hadza min hadithil afdal ma'al ittifaqihim ala jawazil qu'ud ala ayyi sifatin sya'ah. Jadi boleh dengan dalil-dalil ini tadi ya. Itu yang pertama, saya melihat Nabi sholat mutarabbi'an. Yang kedua Ibnu Umar sunnatus sholat, sunat sholat itu apa? Antan sibari jelahul yumna, menancapkan kaki yang kanan ya, watus nari jalul yusra, dan menduduki kaki yang kiri seperti duduk iftirash, itu begitu ya. Ini boleh, dua-duanya boleh ya. Atau mereka para ulama sepakat duduk dengan model apa saja boleh ya. Itu demikian. Apalagi kalau sakit, duduk di atas kursi roda, itu demikian. Ya, ini. Wa yajuzu ayusalli nafila ala rahilah wa yu'amil ima'an haitsu tawajjahat bi rukab. Boleh juga sholat sunnah di atas kendaraan. Ya, dengan apa? Memberikan isyarat. Ya, jadi di atas kendaraan, di atas onta, di atas kuda, itu demikian. Ya, di atas mobil, di atas kereta, pesawat, sholat sunnah boleh. Ya, kalau mazhab Syafi'i yang boleh sholat sunnah, kalau sholat wajib turun, karena Rasulullah kalau sholat wajib mesti itu turun, tidak di atas kendaraan. Nah, naik pesawat ya nopo kira-kira. Mudun dhisik, ini. Ya, itu. Kemudian an-nahyu 'anit tatawwu inda iqamatis shalah. Larangan salat sunnah waktu iqamat. Ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah." Jadi dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila qomat dikumandangkan maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ya, itu demikian. Rawahul jamaah kecuali Bukhari. Ya, ini.
Dalam riwayat Imam Ahmad ilallati uqimat, kecuali sholat yang memang diiqomah itu, yaitu sholat wajib. Ini. Yadullu ana hadal ala hadal yadullu hadal hadis ala annahu la yajuzu li ahadin ayushra'a fi sholatin nafila idza uqimatis shalah. Dalil ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan tidak boleh bagi seseorang pun yakni apa? Melaksanakan sholat sunnah apabila sudah iqomat, tidak boleh. Wahadha warrojih, ini yang rojih, yang kuat dari qaulnya ulama. Ya. Akan tetapi kalau dilanjutkan apakah sah apa enggak sholatnya? Ya, itu. Maka dohirnya hadis ini terikat ya oleh sholat maka tidak sah. La sholata itu maknanya tidak sah sholatnya, bukan sah tapi tidak ada pahala, enggak. Tapi tidak sah sholatnya, ya itu. Bakia ayuqal idza kana yusalli nafilah summa kama tasalfal timuha am yaqta'uha. Ya, apabila orang itu sholat sunnah kemudian iqomat. Ya karena iqomat itu tidak nunggu orang sholat jamaah selesai. Ya kalau imamnya datang iqomati, ya diqomati walaupun banyak orang sholat sunnah. Ya kalau nunggu orang sholat sunnah selesai, kalau di masjid sini ya kecil tidak masalah. Kalau di Masjidil Haram tidak entek-entek orang sholat sunnah kan begitu ya. Kapan marine kan begitu. Ya jadi tidak nunggu orang sholat sunnah. Komati saja. Kadang-kadang di suatu masjid itu ada jamaah yang madul sama saya tersinggung. Oh sholat sunat durung mari mesti komati. Itu haknya muadzin atau haknya imam ya. Ini. Kemudian kalau sholat sunnah belum selesai apa dibatalkan apa dilanjutkan, ya maka qaul yang ada di pertengahan, kalau sholat sunnah itu dimungkinkan selesai sebelum qomat selesai, maka lanjutkan. Kalau dimungkinkan belum selesai qomat selesai ya batalkan. Ada demikian. Ya, ini. Kemudian sunnahnya sholat, ya sunanus sholati at-tabi'a lil faraid. Sunnahnya sholat yang mengiringi sholat fardu, yakni qobliyah dan ba'diyah. Ya, ini yang pertama. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, hafidtu anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'da dhuhri wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qabla al-ghadah. Ya, saya menghafal menjaga dari Rasulullah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Ya 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat setelah isya, ya 2 rakaat setelah maghrib juga belum maghrib, setelah maghrib ya, dan 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini qobliyah ba'diyah ini, ya ini. Kemudian dikuatkan juga dari Aisyah bahwasanya menyebutkan sholat sunnahnya duhur, qobliyah duhur itu 4 rakaat, tidak 2 rakaat, 4 rakaat. Ya, 4 rakaat itu apa nok tahiyat awali. Ya, ini ulama beda pendapat lagi ya. Kalau ada sholat apa tahiyatul awal nanti seperti apa sholat wajib, ya itu gitu. Kemudian dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyara sajdatan siwal maktuba buniyallahu
Buniyallahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat yakni sehari semalam 12 rakaat ya selain sholat wajib ya, maka ditetapkan baginya rumah di surga. Ini dalam satu riwayat Imam Tirmidzi menambahkan arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi 2, ini 4 rakaat. Rakaatain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatain ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaatain ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rakaatain qabla sholatil fajr, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini sholat apa? Yang mengiringi. Ini yang mengiringi sholat wajib. Itu demikian. Ya, ini sunnah apa? Sunnah rawa mati. Itu gitu. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini, ada yang lainnya, silakan monggo. Gimana? Oh monggo. Iya. Jadi yang pertama tadi tentang ini ulama beda pendapat. Ya. Sholat sunnah itu ada sholat sunnah larangan. Sholat sunnah di waktu terlarang itu sholat sunnah mutlak, bukan muqayyad. Sholat sunnah ada 2, ada mutlak, ada muqayyad. Ada yang mutlak, pokoknya sholat di situ. Ada muqayyad, ada sebab. Seperti apa? Tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid ya begitu masuk ya sholat. Ada gitu. Terus sholat apa? Jenazah. Nah, seperti larangan sholat setelah asar. Ya, sampean sakwise asar melebu masjid, tahiyatul masjid enggak kira-kira? Maka kalau jumhur ulama membolehkan. Kalau mazhab Hanafi enggak boleh. Larangan lebih diutamakan daripada ibadah sunnah. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan itu tadi, kalau itu mutlak ya tidak boleh, tapi kalau muqayyad ada sebab ya boleh, seperti tahiyatul masjid karena ada sebabnya, ya itu. Atau apa ini sholat jenazah, makanya kalau ada jenazah pas sholat asar, ya biasanya kalau sholat jenazah di waktu zuhur, ya di waktu maghrib atau isya di Saudi itu, ya setelah sholat disolati kan begitu. Kalau waktu asar enggak, sholat jenazah dulu baru sholat asar. Itu demikian untuk menghindari perbedaan pendapat. Itu demikian, ya itu. Tapi memang ada beda pendapat, itu demikian. Kalau jumhur membolehkan. Kemudian yang kedua tadi, seberapa panjang? Itu kalau sholat sunnah tergantung sampean wong sendirian. Kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu tergantung jamaahnya, sampean lihat. Ada anak kecil enggak?
apalagi suka pelayon. Ya. Ada orang tua ndak? Ada orang tua. Ya. Itu Rasul mengatakan ya, sing panjang itu sabihis hal ataka surat Jumat, itu gitu. Ya. Surat-surat itu jangan terlalu panjang, jangan. Ya, itu. Jadi kalau sholat wajib subuh Rasulullah memperpanjang. Itu. Kalau maghrib baca surat-surat pendek. Itu demikian. Ya. Ini. Kalau zuhur, asar, isya itu dilihat situasi dan kondisi makmumnya, itu demikian. Ya, wallahu taala alam. Ada yang lain, monggo. Sambun, kalau ndak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.